semuanya, kami mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Fisika. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai model pengembangan profesionalisme guru wilayah kepulauan. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu teman-teman. Kelompok kami akan membahas mengenai model pengembangan profesionalisme guru wilayah kepulauan. Di sini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, pentingnya pembinaan guru wilayah kepulauan. Yang kedua, pengembangan profesional guru di Indonesia. Dan yang ketiga, alternatif model pengembangan profesionalisme guru di wilayah kepulauan. Topik yang pertama, pentingnya pembinaan guru wilayah kepulauan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembinaan guru. Pembinaan guru merupakan serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang diberikan oleh kepala sekolah, pemilik sekolah, pengawas, dan pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, tujuan pembinaan guru adalah dengan pembinaan ini, guru diharapkan dapat mengenal hambatan-hambatan baik yang di luar maupun yang di dalam situasi hidup dan kerjanya. Melihat segi-segi positif dan negatifnya, dapat menemukan pemecahan-pemecahan masalah yang terjadi. Jenis-jenis pembinaan guru. Jenis-jenis kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan guru sebagai berikut. Yang pertama, coaching atau pembinaan. Yang kedua, mentoring atau pendampingan. Yang ketiga, konseling atau penyuluhan. Coaching atau pembinaan. Wibowo mengatakan coaching adalah suatu proses interaktif melalui pimpinan dan supervisor. Pengawasan yang bermaksud menyelesaikan persoalan kinerja atau pengembangan kemampuan orangnya. Menurut Kirkpatrick, ada 7 prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan coaching, yaitu yang pertama, stres personal motivator. Energi dan komitmen pekerja terhadap perbaikan kinerja didorong oleh tujuan, kepentingan, dan keinginan individu. Coach yang efektif mengajukan pertanyaan tentang ambisi, mimpi, dan pengalaman. Yang kedua, use visioning. Menyelenggarakan gambaran pekerjaan tentang masa depan yang diinginkan dengan citra sukses organisasi. Hal tersebut menunjukkan kepada pekerja bagaimana masalah kinerja dengan skema yang lebih besar. Yang ketiga, establish goal. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang spesifik, terjangkau, relevan, memberikan arah, jelas, dan kerangka kerja untuk mengukur kemajuan. Yang keempat, the Great Development Plans. Rencana pengembangan berorientasi pada tindakan memberikan peluang kolaborasi untuk memaksimumkan kekuatan dan perkembangan dalam bidang yang memerlukan perbaikan. Organisasi yang melakukan investasi dalam pengembangan pekerjaan adalah dengan menarik dan memelihara bakat terbaik. Yang kelima, strive for excellence. Prinsip ini menekankan pada keunggulan dan memberikan standar untuk mengukur proses dan prestasi kerja. Yang keenam, profit natural resources. Prinsip ini menekankan bahwa penyediaan sumber daya, informasi, alat yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pekerja dalam mencapai prestasi atau tujuan pengembangan. Coach yang efektif mengenal kemungkinan terhadap keberhasilan pekerja dan ingin mengantisipasi dan menghilangkan hambatan potensial. Yang ketujuh, recognize accomplishment. Ujian dan pengakuan atas kemenangan dapat mendorong harga diri dan memberikan pekerja percaya diri dalam menjaga saluran dan tantangan akan kemampuannya. Materi selanjutnya yaitu mentoring atau pembinaan. Mentoring merupakan proses di mana seorang pekerja yang lebih berpengalaman memberikan nasihat, saran, bimbingan, dan sebaliknya untuk meningkatkan pengembangan profesional pekerja baru. Menurut Greenberg dan Baron, proses mentoring terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, initiation, yang kedua, separation, yang ketiga, cultivation, yang keempat, redefinition. Initiation merupakan proses di mana berlangsung selama 6-12 bulan dan merupakan periode di mana hubungan dimulai dan mengambil kepentingan antara kedua belah pihak.
Separation dimulai ketika anak didik merasa bahwa sudah waktunya untuk memastikan kebebasan atau melangkah keluar atas kemauannya sendiri. Misalnya, anak didik dipromosikan atau mentor dipindahkan. Cohabitation berlangsung selama 2-5 tahun, di mana pada periode ini hubungan antara mentor dan juga peserta didik semakin mendalam. Dan pada periode ini anak didik dapat membuat karir dengan langkah cepat dengan bantuan keterampilan yang diterimanya. Yang keempat, redefinition. Redefinition dapat terjadi apabila separation antara kedua pihak, yaitu mentor dan anak didik, merasa bahwa ikatannya sebagai persahabatan. Maka dari itu mereka saling memperlakukan satu sama lain dengan sama, sehingga peran mentor dan anak didik akan menghilang. Agar konseling dapat berlangsung dengan baik, maka konseling dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, recognition and understanding adalah pengakuan dan pemahaman terhadap keberadaan indikator masalah dan isu yang dihadapi. Yang kedua, empowering, yaitu memperdayakan pekerja untuk memungkinkan mereka mengenal masalah mereka sendiri atau situasi dan mendorong mereka untuk menyatakan, mengerjakan solusi, dan melakukan tindakan untuk masing-masing mengimplementasikannya. Yang ketiga, resourcing, dalam artian mengelola masalah, termasuk memutuskan bantuan lebih lanjut bagi setiap individu yang memerlukannya dari pimpinannya, seorang spesialis, atau dari sumber lain. Topik selanjutnya adalah pengembangan profesional guru di Indonesia. Apa itu profesionalisme guru? Profesionalisme guru adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional, yang indikatornya adalah ahli di bidang teori dan praktik keguruan. Tujuan pengembangan profesionalisme guru. Jadi, sebagai proses seleksi untuk menentukan mutu guru-guru yang akan disertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan penjenjangan jabatan. Fungsi pengembangan profesionalisme guru. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau in-service training yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Jenis-jenis kegiatan dalam pengembangan keprofesian guru meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan diri yang meliputi diklat fungsional seperti kursus, pelatihan, pendaftaran, dan pembentukan diklat lain. Yang kedua, mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in-house training untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Topik yang ketiga, alternatif model pengembangan profesionalisme guru di wilayah kepulauan. Guru berbasis konstruktivitas kolaboratif. Model pengembangan keprofesian guru berkelanjutan berbasis konstruktivitas kolaboratif untuk meningkatkan soft skills transverbal, skill guru dalam penulisan karya ilmiah merupakan rumpun The Social Family Models. Selanjutnya, model pengembangan keprofesian guru berbasis PKB, konstruktivis, kolaboratif. Rumpun model ini menekankan pada sifat dasar masyarakat dan belajar tingkah laku sosial, serta interaksi sosial dalam belajar. Kooperatif menjadi sifat mempertinggi kualitas hidup, membawa kegembiraan dan pengertian tentang semangat, dan menurunkan konflik sosial. Sekian materi dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pemaparan materi yang kurang jelas. Sekian dari kami, terima kasih.